Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail ayat yang ke-5, kemudian 6 dan 7 menjelaskan kepada kita semuanya tentang jalan kemudahan dan jalan yang menyulitkan. Tentu kalau panjenengan mesti sakit jalan yang memudahkan. Ada 3 jalan yang Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-5, 6 dan 7. Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun jalan yang menyulitkan, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang artinya, adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa kemudian membenarkan pahala yang baik, maka akan kami mudahkan kepadanya untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Fasanuyassirul yusra, maka kami mudahkan baginya untuk sesuatu yang mudah baginya. Nah, ini 3 jalan. Jadi bagi siapa yang ingin dalam hidup ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada caranya. Pertama, apa? Jadilah orang yang suka memberi. Tentunya bukan orang yang bakhil. Kon dadi wong sing dermawan. Dan jangan mikir begini, orang di bodoh, orang dermawan. Memberi itu tidak hanya memberi dalam wujud harta benda, tidak. Pokoknya jadilah orang yang dermawan. Bila ingin diberi kemudahan oleh Allah, yang pertama, jadilah orang yang dermawan. Kalau kita punya harta, maka dermawanlah dengan harta benda kita. Kalau kita punya ilmu, berbagilah dengan ilmu kita. Kalau kita punya kekuatan, gunakan kekuatan kita untuk membantu orang-orang yang lemah. Kalau kita punya kekuasaan, gunakan kuasa kita untuk melindungi orang-orang yang dalam, yaitu kekuasaan kita. Ini contoh daripada disebut dengan wa amma man a'ta. Dan adapun orang-orang yang memberi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini agar kita menempuh jalan yang lurus. Dan sifat dermawan adalah sifat yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Dengan dalam bacaan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Mewarisi sifat murahnya Allah berarti mengakui bahwasanya apa yang kita miliki adalah merupakan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita kalau punya harta kita suka berbagi, sama dengan kita telah membuka keberkahan untuk diri kita sendiri. Seumpama saya ambil contoh adalah sedekah. Memang orang mudah memahami memberi itu adalah material. Meskipun tidak cuma material. Yang jelas, siapa yang memberi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka dia telah menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian barang siapa dengan kemampuannya, entah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kekuatan dan kekuasaannya, itu untuk menolong orang lain, maka Allah katakan, "Wallahu fi aunil abdi, maka dan abdu fi auni akhihi." Dan Allah itu akan selalu menolong hamba-hambanya selagi si hamba itu suka menolong yang lainnya. Jadi kalau kita suka menolong, kita suka berbagi, maka Allah pun juga tidak akan melupakan kita. Allah akan perhatikan urusan kita. Siapa suka menolong, pasti
pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita dengan kekuatan kita, dengan harta benda kita memberi kemudahan dan manfaat orang lain, maka man yassara an muksirin yassarallahu dunyahu akhirah. Barang siapa dia memberikan kemudahan bagi orang kesulitan dengan apa yang bisa lakukan, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan dunia dan kemudahan akhirat. Ini nomor satu, jadilah kita orang yang senang berbagi. Gosone dermawan, bisa dengan hartanya, bisa dengan ilmunya, kekuatannya, keusahaannya, atau paling tidak adalah dengan senyumannya. Karena senyummu kepada saudaramu adalah sedekah atau kebaikan bagimu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita ingin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Wattaqo, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jelas ayat yang lain mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat Al-Qalam ayat yang kedua dan ketiga. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Walaupun takwa, tunduk patuh dumateng Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dipun laksanaken, sing diawisi dipun tinggalaken, maka apa kata Allah? Ya ja'allahu makhraja. Allah akan jadikan selalu untuknya itu jalan keluar. Berarti nek wong kudu dicoba jalan keluar, insyaallah uripe adoh saka masalah. Dan seandainya dia punya masalah, akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka dan diduga-duganya. Berarti diberi kemudahan dalam rezeki. Orang bakal kekurangan rezeki. Bahkan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan urusannya mudah. Urusannya mudah. Bahkan boten namung kemawon, man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan keburukan-keburukannya. Dosa akan Allah hapuskan. Wa yu'tim lahu ajra, dan Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Apa itu? Jannatul, surga, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan mudah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun jalan yang ketiga yang akan memudahkan kita apa? Wa saddaqa bil husna, yaitu membenarkan al-husna. Itu adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan namanya pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kula dalu niki sami rawuh teng masjid saperlu salat tarawih. Karena jenengan yakin salat tarawih ada pahalanya, ada keutamaannya. Nah, maka barang siapa menempuh jalan-jalan utama, menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka barang siapa menempuh jalan kami, akan kami berikan baginya kemudahan untuk mencapai tujuannya. Dan tujuan hakikat dalam Allah Subhanahu wa taala. Terus sinten ingkang selalu meyakini sesuatu amalan, dan amalan itu adalah mendatangkan pahala, dan dia menempuh keutamaan-keutamaan itu, maka otomatis Allah akan berikan kepadanya pintu-pintu kebaikan-kebaikan. Dengan sholat, karena yakin akan pahalanya sholat, boten namung dikai pahala sholat kemawon, tapi apa? Allah akan berikan satu
keagungan yang tidak dimiliki oleh apapun kecuali dari sholat. Sampai Nabi mengatakan, saya ambil contoh sholat 5 waktu. Man hafadha ala shalawatil khams, barang siapa menjaga sholat 5 waktu, karena kita yakin pahalanya besar dan yakin ada ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena lahu nuran, akan Allah berikan cahaya bagi. Allah akan terangi dunia dengan cahaya. Uripe boten peteng, nek selalu padang, pikirane padang, atine apa? Nek pikiran padang, atine seneng. Tenang, atine boten sumpah, boten kemrungsung. Lagi. Kemudian wa burhanan, dan Allah akan berikan baginya burhan. Burhan itu apa? Bisa burhan menetap tanda dalam diri kita sebagai tanda hamba Allah yang taat. Burhan juga bukti. Apa? Kadang adil itu kan yakin sesuatu karena ada buktinya. Yakin sesuatu karena ada buktinya. Contoh, ngombe teh lagi, ini lagi loh, kenapa percaya cobanan? Nah, kita minum, iya manis. Nah, artinya orang yang sholat itu dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan manisnya sholat, nikmatnya satu burhan. Belum lagi besok mendapatkan tanda dia sebagai orang yang menegakkan sholat jadah. Wa najatan, dan keselamatan kapan? Yaumul akhirah, besok di hari kiamat. Namun barang siapa tidak pernah percaya dengan balasan dan ia meninggalkan sholat dan ia tidak pernah sholat, laisa lahu nurun, maka tidak mendapatkan namanya cahaya dalam hatinya dan tidak pula diberi pikiran yang terang. Wala burhanan, dan tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Kalau buktinya, kalau burhannya, dan besok di akhirat pun tidak dapatkan tanda sama sekali bahwa ia adalah orang meninggalkan sholat. Sehingga walaisa lahu najatan yaumil qiyamah, besok di akhirat tidak akan mendapatkan keselamatan. Enaknya penderi. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, barang siapa meninggalkan sholat karena sibuk dengan urusan-urusan, kesibukan-kesibukan organisasi, pemerintahan, pekerjaan dan macam-macam, sok diwarga sekretarisnya Raja Fir'aun jenenge Haman. Wong sibuk nang ora sholat. Siapa yang sibuk dengan perhiasannya, dengan kekuasaannya, awalnya Fir'aun. Sibuk dengan dagangannya, Ubay bin Khalaf. Sibuk dengan hartanya, awalnya Qarun. Itu ancaman Allah. Maka tidak ketemu kemudahan, ketemunya kesulitan. Inilah apabila monggo kita pengen dimudahkan urusannya, kunci pertamanya satu adalah jadilah orang yang murah hati. Iso karo bodone, tenagane, pikirane atau ilmunya dan yang lain-lain. Kedua, jadilah orang yang yaitu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga, selalu percayai yaitu pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Demikian